Baik, saya ke Mas Gun-Gun sekarang. Mas Gun-Gun, ini internal Partai Golkar saja bilang ini tidak biasa-biasa saja. Ada Erlangga Hartarto yang kita saksikan memang sebenarnya upaya penggulingannya sudah terjadi berkali-kali, tapi dia tetap bertahan. Kemarin tiba-tiba Sabtu malam kita mendengar informasi bahwa dia menandatangani surat pengunduran diri hanya 4 bulan sebelum Munas Desember, hanya beberapa hari sebelum pendaftaran untuk Pilkada serentak. Wajar ketika kemudian spekulasi berkembang menjadi sangat liar. Apa catatan Anda? Iya, memang ini disayangkan ya. Kenapa? Saya ingat betul Pak Erlangga itu dikokohkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar ya. Itu 20 Desember 2017 dan tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya kurang lebih 4 bulan, Desember 2024 masa kekuasaannya di Partai Golkar sebagai ketum akan berakhir dan ada mekanisme lagi secara internal untuk pemilihan. Nah, dari sisi normativitas tata kelola tentu akan jauh lebih baik jika posisi regulernya perubahan kepemimpinan itu melalui mekanisme organisasi yang disepakatin. Tentu saja kalau dalam konteks Partai Golkar adalah Munas batasnya. Tadi sudah kita dengar juga Bang Sebastian menjelaskan dari sisi sebenarnya internal kalau disebut indikator-indikator keberhasilan seorang ketua umum sebenarnya kan Pak Erlangga tidak buruk ya. Iya. Sebut aja misalnya memperoleh suara baik ya di pemilu 2019 itu 85 kursi. Kemudian kemarin di 2024 terjadi peningkatan menjadi 102 kursi. Belum lagi dari sisi misalnya power sharing sebagai salah satu indikator kepiawaian partai dan itu sangat lazim dalam tradisi Partai Golkar. Posisi beberapa menteri yang diperoleh oleh Partai Golkar termasuk Menko yang dimana diisi oleh Pak Erlangga. Jadi kalau itu kemudian dijadiin semacam indikator kesuksesan seorang ketua umum, prestasi Pak Erlangga menurut saya tidak buruk-buruk amat ya. Kemudian lagi transformasi misalnya kelembagaan di internal, sebut aja misalnya ada Golkar Under 40, kemudian ada Golkar Institute ya sebagai sebuah proses kaderisasi dan transformasi kelembagaan para politisi muda di Partai Golkar itu kan terkanalisasi dengan baik. Iya. Jadi kalau kemudian ada tiba-tiba ya Mbak Tasya mundur, tentu saya melihat pertimbangannya bukan dalam konteks KPI seorang ketua umum, tetapi lebih politis ya. Okay. Artinya ada faktor politis yang jauh lebih dominan dibanding indikator kesuksesan seorang sebagai nahkoda partai. Baik.